Baik, Bruder Bapak Ibu, kita mulai saja pertemuan coaching klinik kita pada siang hari ini. Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Anselmus Aka Prasetya selaku coach kita pada siang hari ini. Kemudian yang kami hormati Bruder Warto selaku narasumber kita. Ya, selamat siang Bruder. Kemudian yang kami hormati juga Bruder Bapak Ibu Kepala Sekolah, instruktur sekolah dan para guru yang mewakilkan. Selamat siang berkah dalam untuk kita semua. Sehat selalu Bruder Bapak Ibu. Ya. Selamat siang berkah dalam. Baik, sepertinya kita mulai saja dengan berdoa. Pak Koko, saya boleh minta tolong ya Pak Koko untuk berkenan memimpin doa pada siang hari ini. Baik Bu, siap. Saudara Bapak Ibu, marilah kita awali kegiatan coaching klinik ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, puji syukur kami unjukkan kehadapan-Mu atas kemurahan-Mu yang boleh kami nikmati sampai pada sore hari ini. Kini kami kembali berkumpul dalam media virtual ini untuk membahas kemajuan dan perkembangan sekolah kami, terutama pada rencana-rencana yang akan kami laksanakan pada tahun-tahun yang akan datang. Semoga Roh Kudus-Mu sendiri yang menyertai kami di dalam perbincangan kami ini, sehingga kami mampu membuahkan keputusan-keputusan yang bisa kami tindak lanjuti bersama pada saat-saat yang akan datang sesuai dengan kehendak-Mu. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Koko atas doanya pada siang hari ini. Baik, untuk selanjutnya marilah kita bersama-sama terlebih dahulu menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya yang akan diputarkan oleh Mr. Dhani. Baik, terima kasih Mr. Dhani, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, biar menambah keceriaan dan semangat kita di siang hari ini sebelum memulai coaching, kita akan bersama-sama mempekikan kembali Yel-Yel Luber kita. Masih ingat ya, Bruder Bapak Ibu semuanya? Masih, kita akan 2 kali ya, bisa open mic? Open mic. Ya, open mic biar lebih seru. Ayo Mr. Dhani, 2 kali ya Mr. Luber, literasi berkarakter. Yes.
Sekali lagi, Bruder Bapak Ibu. Luber, literasi unggul berkarakter. Baik, terima kasih Mr. Dani dan Bruder Bapak Ibu, luar biasa ya. Masih semangat ya sampai siang hari ini, kita nanti akan bertahan sampai pukul 6 sore. Nanti kita akan berdinamika sampai pukul 6 sore, kita akan bersama-sama melaksanakan coaching klinik yang terakhir bersama Bapak Aka pada FGD tahap 2 ini. Kita akan bersama-sama men-sharingkan kembali apa saja yang sudah kita kerjakan dengan khususnya dokumen kurikulum kita, biar nanti bisa diberi masukan oleh Bapak Aka dan dari unit sekolah yang lain, biar bisa saling menginspirasi, begitu. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya berikan waktu dan tempat sepenuhnya kepada Bapak Aka. Baik, terima kasih Mbak Disa dan Bapak Ibu. Selamat siang, berkah dalam. Salam siang, berkah dalam. Puji dan syukur Bapak Ibu kita bisa berjumpa lagi di ruang virtual ini dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan bersama-sama kembali untuk men-sharingkan dan juga melihat terkait dengan naskah dokumen kurikulum kita yang sudah kita buat seperti kemarin arahan dari narasumber ketika kita FGD yang kedua di hari Minggu. Walaupun waktunya cepat sekali gitu Bapak Ibu Bruder, Minggu, Senin, Selasa kita sudah bertemu lagi. Ya nanti disampaikan saja sejauh mana yang sudah dikerjakan. Kemudian kesempatan yang istimewa ini juga kebetulan ada Bruder Warto yang ikut bersama-sama dengan kita, nanti akan bisa juga memberikan masukan-masukan. Mungkin nanti Bruder Warto ada sedikit pengantar, tapi sebelumnya saya sekalian untuk ini Bruder, untuk mempertegas beberapa hal yang tadi pagi saat kunjungan itu ditanyakan. Yang pertama terkait dengan nama struktur teladan, yang awalnya adalah struktur mata pelajaran diganti dengan struktur teladan. Nah itu kan kemudian kami tadi mencoba untuk menjelaskan bahwa yang akan kita ajarkan kepada anak-anak itu adalah keteladanan para Bruder, kemudian Santo Santa dan juga budaya-budaya yang ada di lingkungan lokal kita masing-masing, sehingga ranah sikapnya itu keteladanan yang akan kita ajarkan, maka namanya struktur teladan. Maka tadi banyak yang bertanya, kenapa kok tidak struktur mata pelajaran, begitu, nanti mungkin juga mohon dipertegas. Kemudian terkait dengan beberapa usulan juga, karena merasa kesulitan, apakah nanti mungkin atau tidak, karena terkait dengan kepengeduluran itu kan mungkin tidak bisa mengakomodir yang 6 nilai inti dari yayasan FIC itu, kemudian sekolah itu membuat ciri khas yang sesuai dari penggalian core value yang ada selama ini. Karena memang dari awal kebanyakan sekolah itu beranggapan bahwa awalnya Bapak Ibu, ketika kita FPOP ini kita menggali dari semua aspek, dari budaya FIC-nya, dari keutamaan Santo Santa, kemudian dari budaya lokal, kemudian kita mendapatkan sari untuk nilai-nilai atau keutamaan di sekolah, dan itu yang akan kita hidupi. Itu di awalnya seperti itu bayangan teman-teman tadi pagi, Bapak Ibu. Kemudian sekarang kan berubah bahwa core value 6 inti guru menjadi sumbernya untuk semua keutamaan di sekolah yang nanti disinergiskan dengan profil pelajaran Pancasila dan juga budaya-budaya yang ada di lingkungan sekolah. Nah ini, tapi tadi kami sampaikan juga saat ini kita masih seperti itu dulu, menyesuaikan yang format dari panitia bahwa core value ada di yang sebelah paling kiri, kemudian ke kanan itu ada keutamaan, Santo Santa, kemudian budaya, serta profil pelajaran Pancasila. Dan ini yang selama ini kita lakukan saat kita membuat draft kurikulum ini. Dan nanti mungkin Bruder Warto bisa menegaskan kembali kepada kita semua supaya ya saya kira nggak masalah kalau itu pun seperti ini, karena ini sudah kita lakukan. Dan ini Bapak Ibu guru, Bapak Ibu Bruder kepala sekolah juga saya kira sudah sampai ke sana walaupun memang belum selesai. Karena memang dalam pembuatan KD itu agak sedikit mengalami kesulitan dalam pembahasan. Tadi pagi juga ada dari Cawas yang membuat
KD yang narasi. Untuk narasi cuman masih berfokus pada nilai inti berguru, belum mencakup semua dari aspek keutamaan dan juga dari aspek budaya. Tapi kalau kita bisa menemukan satu narasi KD yang bisa mencakup beberapa hal tadi, itu kan enak, kita kemudian tinggal memilahkan mana yang aspek kognitif, mana yang aspek afektif dan psikomotorik. Ini saya juga sendiri masih mencari referensi bagaimana membuat KD yang sifatnya narasi bisa mencakup beberapa hal tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Darwarto, yang mungkin nanti kalau Bu Darwarto bisa menjelaskan sedikit saja terkait dengan penegasan-penegasan supaya Bapak Ibu bisa semakin mantap untuk bisa mengerjakan ini. Monggo, Bu Darwarto. Terima kasih Pak Aka waktunya. Budha, Bapak Ibu, selamat siang. Yang benar. Saya ingin bergabung sebentar atau agak sedikit lama, nanti kita lihat karena saya juga masih menjadi punya tanggungan narasumber di FGD, mulainya sama-sama jam 2, tapi tadi saya izin saya tak ikut sebentar yang di Kucing di Pangudulur ini. Jadi yang pertama terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Aka, terkait struktur keteladanan atau struktur mata pelajaran itu tidak mengubah konsep dalam arti tata tulis sebenarnya, tapi itu kan hanya mau membangun membangun cara berpikir yang kita kedepankan, bahwa yang kita bangun sekarang itu dirasa dan perasaan pikiran kita itu mengedepankan keteladanan itu nomor 1, maka ditulis struktur keteladanan. Itu kreativitas kita saja agar nafas semangat keteladanan itu selalu terngiang di dalam diri kita, walaupun isinya mata pelajaran, tetapi kan mata pelajaran itu sebagai sarana kita memberi teladan kepada anak-anak. Bagi yang guru IPA, yaitulah sarananya bagaimana kita membangun komunikasi anak-anak dengan keteladanan lewat IPA. Yang matematika demikian juga, yang bahasa Indonesia juga membangun keteladanan itu lewat bahasa Indonesia. Entah tutur katanya yang santun, sopan, dan seterusnya, itu yang akan kita bangun itu. Hanya itu akan menggaungkan soal pentingnya keteladanan. Sebenarnya filosofinya itu saja. Begitu aja Pak Aka. Lalu yang kedua terkait dengan core value yang kepanguduluran. Jadi yang 6 core values itu 6 nilai yang ditemukan pada saat riset dalam rangka 100 tahun ber-FIC. Nah, 6 core value itu tidak menghilangkan 10 keutamaan. Kalau dilihat dari gradasi mana yang tertinggi antara core values, antara nilai dengan keutamaan. Nilai itu yang tertinggi, keutamaan itu yang beberapa kali saya sampaikan. Keutamaan itu sebuah, orang Jawa mengatakan lelaku. Jadi bentuk daya upaya agar kita sampai kepada sebuah nilai yang 6 itu. Kalau nilainya itu kasih, Allah adalah kasih, lah keutamanya apa? Nah, itu kan perilaku yang diusahakan agar kita sampai mencapai ke nilai Allah adalah kasih. Nah, keutamaannya kalau Allah adalah kasih, di 10 kepanguduluran itu apa? Keutamaan Budha Bernardus itu apa? Nah, itu tinggal cari aja yang cocok itu. Lalu keutamaan yang berdasarkan kearifan lokal untuk mencapai kepada Allah adalah kasih, ya apa? Soal kearifan lokal kan banyak sekali di lingkungan kita itu, tapi yang mampu membawa orang kepada sebuah nilai Allah adalah kasih itu keutamaan lokal kita apa, kearifan lokal kita apa. Nah, itu yang dicari. Mau diambil dari seni budaya,
mau diambil dari tradisi-tradisi, mau diambil dari legenda, boleh aja, kan semua punya pesan. Ya, itu. Kedekatan dengan yang namanya Allah adalah kasih kan ungkapannya macam-macam. Santo dan Santa juga sama. Santo dan Santa itu punya keutamaan apa agar dia sampai kepada kualitas hidup spiritual yang Allah adalah kasih. Kan gitu. Lalu praksis moralnya, indikatornya apa? Dikatakan kita menghayati, melakukan keutamaan seperti itu. Urutannya memang seperti itu, Pak. Itu yang pertama. Sudah ya seperti itu yang Bapak Ibu sudah lakukan di akhir-akhir ini kan seperti itu sudah betul. Lalu yang ketiga tadi apa ya? Gimana yang ketiga? Ya itu saja, dua itu sudah. Oh, hanya dua itu. Oh, Ya itu sudah, memang alurnya seperti itu. Ya, itu. Saya kira gitu. Terima kasih, silakan dilanjutkan Pak Aka. Saya hanya akan mengikuti sebentar proses coaching ini. Karena tadi juga ada yang menanyakan itu loh, saya jelaskan juga yang sama seperti yang sudah sampaikan tadi. Ya, seperti itu. Ya, untuk yang struktur pelajaran masih tetap ada. Hanya kan itu pembatinan Bapak Ibu guru ke mapelnya kan harus meneladankan seperti yang dibutuhkan. Iya. Jadi Bapak Ibu guru sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing tidak boleh lepas dari namanya keteladanan nilai. Karena pendidikan kita akan dibangun berdasarkan nilai. Pendidikan berbasis nilai. Kan itu yang akan kita buat. Jangan sampai nilai-nilai itu terpisah dengan mata pelajaran. Kalau nanti penghayatannya struktur mata pelajaran gitu seolah-olah secara tidak sadar kita tuh dibawa kepada suasana mata pelajaran saja. Muatan moral bahwa kita memberi keteladanan itu kadang-kadang lupa, kadang-kadang ya bisa lupa. Nah, inilah budaya baru yang akan kita bangun. Pekerjaannya itu sama, tapi diharapkan kualitas prosesnya itu yang berubah, yang berbeda menjadi semakin baik. Karena sekali lagi POP ini soal membangun budaya mutu sekolah. Itu. Maka narasi-narasi yang dibangun arahnya adalah soal karakter baik guru maupun anak. Gitu Pak Haka. Oke, Budat. Berarti kalau begitu Budat, di naskah di draft kita ini nanti, berarti untuk struktur mata pelajaran belum kita tuliskan dulu, G? Ya. Belum, G? Belum. G. Itu sebenarnya nggak ada perubahan kok Pak itu. Dan G, maksudnya struktur itu kan nanti kan di poin berapa itu ada tujuan pembelajaran. Kan nanti tetap anggapan teman-teman kan tujuan pembelajaran berkaitan dengan mapel. Iya. Nah, kemudian saya menjelaskan bahwa mapel agama itu tujuannya apa yang dihubungkan dengan keteladanan yang kita buat selama ini. Tapi untuk tujuan esensial mapelnya kan tetap tidak akan berubah kan begitu? Nggak berubah. Tujuan mata pelajaran pembelajarannya nggak berubah. Tapi ada muatan karakter. Betul, makanya yang kita pilih itu adalah model pendidikan karakter kolaboratif yang otonom. Ingat toh 4 cara itu yang otonom itu besok mata pelajaran ke Pangudiluran, ada tim sendiri nanti yang akan menyusun bukunya. Yang kedua adalah integritas mata pelajarannya, semua mata pelajaran punya tanggung jawab mengajarkan itu, maka dibungkus dengan mungkin ya belum pas, nanti kita cari pasnya lah. Yang namanya struktur keteladanan tadi biar ada pesan moral yang melekat kepada semua guru yang mengampu mata pelajaran non karakter lah seperti itu. Lalu yang ketiga yang diberikan lewat kegiatan S1 suplemen. Yang ketiga itu suplemen. Ya kan? Suplemen itu diberikan di kegiatan-kegiatan ekstra. Itu yang suplemen. Yang keempat ya kolaboratif itu. Kolaboratif itu memuat ketiga-tiganya itu. Pangudiluran menggunakan pendekatan ketiga-tiganya. Di ekstra itu juga nanti harus dirumuskan dengan baik program kegiatan ekstra itu. Saya nggak ingin sekolah Pangudiluran kegiatan ekstranya hanya asal-asalan. Kalau kemarin saya menyampaikan SMP PPL 1 Klaten punya gamelan baru itu ya harus
Gimana gamelan itu berdaya guna, prosesnya jelas, produknya jelas. Karena kalau menyangkut proses, Pak Aka kemarin cerita, anak nggak boleh nyak-nyakan melangkai gamelan. Itu kan salah satu karakter. Memang itu sebuah benda, bahwa sesuatu orang, apalagi orang ya, benda pun tidak boleh kita sembarangan seperti itu. Kalau kita ngelangkai piring segala macam kan nggak boleh tuh, setahu saya. Nggak boleh tuh ya. Boten. Nah, itu kan kayaknya rela ya, piring gue mau dilangkai. Walaupun tuh piring kosong, piring itu kan secara rasa etika kan nggak boleh. Itu kan bagian dari pendidikan. Nah, kegiatan Esra itu jangan hanya dilihat apanya ya, hasilnya, proses kesehariannya itu bagian dari pendidikan nilai. Itu kegiatan Esra seperti itu. Yang lainnya silakan, bisa choir, paduan suara. Paduan suara itu di Jawa Tengah yang eventnya internasional ada 2 tempat, Undip, Parangturi. Dan yang ketiga itu Sugio Pranoto. Ini levelnya internasional. Bisa enggak kita yang di Jawa Tengah itu terlibat paduan suara seperti itu? Ikut lomba. Biayanya enggak mahal. Itu hanya Jawa Tengah, PP mungkin juga bisa. Nah, kalau yang harus ke luar negeri lah, ke Singapura, ke Bali itu jauh lebih mahal juga, tapi kan di Jawa Tengah ada wadah untuk itu. Nah, silakan. Jadi sekolah kita tuh selalu sibuk, carikan pelatih yang profesional. Begitu. Gitu aja Pak Aka. Silakan dilanjutkan coachingnya. Oke, baik, terima kasih, Darwato. Semakin membuat padang Bapak Ibu Guru, artinya apa yang menjadi kegelisahan mungkin ada di benak Bapak Ibu di unit ini kan ini menjadi penerang kembali untuk bisa kita teruskan. Lalu untuk hari ini, monggo, karena memang kami menyadari waktunya tidak banyak dalam dari setelah FGD ke coaching klinik ini, tapi paling tidak pasti ada perubahan yang sudah dibuat oleh sekolah dengan timnya. Maka Bapak Ibu, kita akan mulai dulu dari perwakilan Klaten. Pak Aka, dalam saya kirim materi petunjuk teknis IHT, saya kirim ke kolom chat ini ya. Oke. Walaupun nanti saya kirim ke grup kepala sekolah, tapi kebetulan saya hadir di sini, saya kirim di kolom chat ini. Silakan nanti di-download. Tadi juga banyak ditanyakan, Bu. Ya, ini sudah, nanti tinggal menjalankan. Ya. Oke, matur nuwun, Bu. Baik, saya lanjutkan lagi. Kita akan mulai dari perwakilan Klaten dulu, Bapak Ibu. Ada SMP Wedi dan juga PS1 Klaten, kemudian nanti Griwoyo, lalu ke Ambarawa, ada Salatiga dan Tuntang. Ini kita menunggu satu lagi dari Serumbung, nanti kita tunggu sambil menunggu. Lalu yang beberapa sekolah yang non intervensi tadi sempat izin, nanti kalau bisa waktunya bisa akan ikut dari Delta Mas juga. Begitu, monggo Bunda Adrianus dari SMP PLOD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Aka. Bapak Buder, Bapak Ibu yang hormati, selamat siang berkah dalam. Selamat siang, berkah dalam, Buder. Baik, terima kasih untuk kegiatan coaching yang kedua ini. Kemarin sudah kami presentasikan. Dalam perkembangannya memang kami masih banyak perjuangan, yaitu pada bab 3. Nah, hari ini Bu Retno yang akan menyampaikan. Ya, kemarin tidak bisa, sekarang mudah-mudahan bisa. Terima kasih. Lancar, Bu. Sekarang di awal supaya tidak hujan ya, Bu ya. Oke, monggo Bu Retno. Oke, baik. Izinkan saya berbagi layar dulu sebentar. Kok tidak bisa? Sudah bisa, Bu Retno? Oh, oke, Mbak Disa, sebentar. Coba. Bisa ya? Apakah sudah terlihat? Belum, Ibu. Belum. Betul, Bapak Ibu, apakah? Coba, Bu, ini mungkin sinyalnya agak, ya. Sudah. Mungkin di depan dulu kamarnya, apa-apa, Bu. Di depan dulu. Oh, oke, sebentar.
Aduh, Sinyalnya nggak kuat ini Bu Adrianus untuk sharing. Mungkin Mungkin dimatikan dimatikan dulu kan? videonya. Ya. Videonya matikan. oke, sedap. Nah, Oke. Sampun nih. Sampun Bu Retno. Oke. Baik, kami selama 2 hari ya. Jadi terakhir kita FGD hari Minggu, begitu banyak perkembangan. Untuk yang spiritualitas masih sama seperti kemarin dan tetap sama. Kemudian untuk yang landasan filosofis, kita menganut Ki Hajar Dewantara, dan saya mencoba mencari yang tokoh pendidikan di Jawa Tengah itu ada Sugarda Poerbatjaraka itu juga ada di zaman Pak Soekarno itu, tapi belum begitu banyak yang saya ketahui, yang kami masih mencari lagi. Kemudian sosiologis, antropologis untuk budaya setempat memang belum kami masukkan ya. Untuk yang iptek kemarin ada tambahan sedikit, yang pasti untuk menuju Indonesia emas itu ya berarti kita sebagai pendidik harus sudah siap untuk menciptakan generasi-generasi emas. Jadi kualitas sumber daya manusia itu yang bisa menunjang segala aspek kehidupan. Jadi dimulai dari guru nanti juga berimbas kepada siswa. Kemudian untuk psikologis ada psikologi perkembangan peserta didik itu yang usia remaja. Berikutnya untuk psikologi belajar itu ada 4, namun yang neuroscience ya mungkin ini masih terdengar asing ya, karena pada waktu kuliah saya sepertinya belum mempelajari ini, atau mungkin memang sudah ada tapi belum begitu membumi seperti itu. Yang berikutnya adalah rumusan visi misi sekolah. Ini kami ambil dari naskah akademik juga, dari dokumen 1. Kemudian kalau setiap pagi setelah doa pagi itu SMP Pangudilurudi selalu menyampaikan yel-yelnya atau motonya yang untuk Bapak Ibu guru karyawan semuanya. Jadi semangat Espaldi itu, siap mengabdi, siap melayani, kasih Allah, Espaldi Jaya, seperti itu. Kalau untuk moto Espaldi sendiri, cerdas, berkepribadian, bersemangat, cinta kasih, itu moto Espaldinya. Kemudian yang berikutnya model kurikulum. Tadi saya sempat membaca yang dari tugas pengembangan kurikulum. Di situ kan diminta untuk menentukan dari sini kurikulum ini kira-kira mana yang akan diterapkan di sekolah yang cocok untuk lingkungan SMP Pangudiluhur Pedi. Nah, ini belum sempat kami diskusikan. Yang kedua, model berdasarkan isi atau substansinya nanti berdasarkan sistem pendidikan atau pengelolaan pendidikan. Nah, untuk yang ini jenis model administrasi dan grassroots model ini sudah ada
Kemudian yang belum ada gambaran itu yang pendekatan semi grassroots. Sepertinya ini nanti kita juga diminta memilih kita mau menggunakan jenis atau model yang mana. Kemudian yang ini juga untuk tujuan pendidikan Gereja Katolik, ini lembaga pendidikan Katolik selalu berjuang untuk menggabungkan karya pendidikan mereka dengan pemakluman Injil yang eksplisit, merupakan sumber daya yang sangat berharga untuk mewartakan kabar baik kepada budaya-budaya, bahkan di negara-negara dan kota-kota di mana situasinya yang memusuhi, menantang kita agar lebih kreatif dan mencari metode yang cocok. Jadi ini kita mengambil sumbernya dari sini. Kemudian tujuan pendidikan nasional itu Undang-Undang Sisdiknas nomor 20, tujuan pendidikan dasar. Kemudian tujuan pendidikan sekolah yang 4.4 tujuan pembelajaran belum kami uraikan. Berikutnya adalah struktur teladan. Allah adalah kasih, keutamanya saleh, budayanya ini menolong orang lain. Jadi untuk kegiatannya ada kegiatan Jumat Sehat, Bapak Ibu. Jadi setiap hari Jumat itu kita secara bergantian antara senam, kemudian jalan sehat, kebersihan lingkungan, dan juga bersepeda. Nah, ini untuk kebersihan lingkungan sekitar, nanti kita akan membagi peserta didik untuk membersihkan sungai yang di sebelah sekolahan itu, kemudian membersihkan makam yang ada di depan sekolah dan juga lingkungan sekolah. Kemudian profil pelajar Pancasilanya gotong royong, kemudian SKL-nya memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Tiang Allah adalah kasih, kemudian devosi pada Bunda Maria, ini persaudaraan Ratu Kongregasi, kemudian berpihak pada yang miskin, jadi mencintai sesama. Kita ada kegiatan asas, aksi sosial, dan ini dilaksanakan setiap hari Jumat dengan peserta didik menyisihkan uang saku untuk membantu teman yang lain. Jadi asas ini selain digunakan untuk membantu biaya pendidikan, juga digunakan untuk peserta didik yang sakit untuk berobat, kemudian untuk misalkan peserta didik yang mengalami halangan, sepedanya rusak dan sebagainya, kami reparasi. Jadi asas ini intinya dari anak untuk anak. Kemudian profil pelajar Pancasilanya berakhlak mulia, SKL-nya berkarakter jujur dan peduli. Pemimpin yang melayani ini. Terus yang terakhir profesionalitas karya. Ini belum kami jabarkan. Kemudian yang untuk perumusan KIKD belum, rencananya nanti mungkin pada saat IHT kami bisa bersama-sama teman-teman untuk merumuskan ini semua. Desain buku belum. Kemudian strategi implementasi intrakurikuler, desain instruksional. Ini ada project based learning, project based teaching, project based living, critical thinking model Thayer, sama computational thinking. Computational thinking ini kebetulan kami baru saja mengikuti program dari Bebrasnya Sanata Dharma. Jadi kegiatan ini juga hampir bersamaan dan kami juga sudah menyelesaikannya. Jadi
di mana anak-anak itu diberikan soal untuk berpikir kreatif. Jadi kami di situ ternyata anak-anak di tingkatnya SMP Pangudilowedi ternyata mereka bisa berpikir komputasional seperti itu. Kemarin pada saat Pak Hongki itu datang ke sekolah kami karena beliau kebetulan untuk pendamping CT-nya ini, beliau juga kaget ternyata anak-anak yang kami pilih untuk uji coba itu bukan anak-anak yang tingkat kemampuannya tinggi seperti itu. Jadi cenderung kemampuannya menengah ke bawah. Jadi pada saat itu anak-anak juga dilibatkan untuk membuat soal sendiri dan rekannya atau teman yang lainnya itu diminta untuk menjawab dan ternyata anak-anak itu bisa. Jadi anak-anak bisa dilatih untuk berpikir memecahkan masalah atau soal. Kemudian inovasi rencana pembelajaran, belum kegiatan ekstra. Ini kami baru menyoroti pramuka, futsal, dan paduan suara. Namun kami belum memasukkan nilai inti di dalam matriks ini ya. Kemudian kokurikuler berarti yang menunjang kegiatan kurikuler. Jadi ini belum kami buat, tapi untuk kegiatan outing class itu kita lakukan rutin tiap tahun kita ke Jogja. Jadi itu untuk mapel bahasa Inggris, jadi anak-anak langsung praktek speaking dengan turis asing itu di daerah Keraton, kemudian anak belajar IPA di Taman Pintar, kemudian untuk yang IPS itu di sekitar Keraton dan Malioboro. Untuk study tour itu setiap 2 tahun sekali, kemudian untuk kunjungan industri itu biasanya kita mengadakan kunjungan industri batik di Bayak. Jadi anak-anak nanti praktek batik menggunakan canting dan juga batik jumputan. Kemudian yang non kurikuler ini yang menunjang karakter siswa itu ada upacara bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian doa bersama, ada kegiatan Sabtu membaca. Jadi untuk selama ini kami belum menerapkan untuk 15 menit setiap pagi, tapi kami memusatkan di hari Sabtu, itu ada 1 jam pelajaran kita gunakan untuk Sabtu membaca. Kemudian Jumat Sehat, LKTD, refleksi, ini kegiatan refleksi, ini sekitar 5-10 menit setelah kegiatan pembelajaran. Jadi anak-anak diminta untuk refleksi, dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Jadi setiap hari Selasa, itu anak-anak secara bergiliran dari tiap kelasnya ada kegiatan kewirausahaan dimulai dari jam 8 sampai jam 12. Jadi di situ anak-anak dibagi dalam kelompok, mereka berkolaborasi untuk membuat makanan olahan, ya, mengolah makanan dan nanti dijual pada saat istirahat. Jadi anak yang membuat, teman-teman dan guru yang nanti yang membeli. Dan nanti jika dagangan mereka itu mereka pasti akan minta izin untuk menjajakan dagangan mereka yang masih ke warga sekitar. Demikian Pak Aka, Buder, Bapak Ibu dari SMP Pangudilowedi. Mungkin dari Buder Adri ada tambahan, Buder? Terima kasih Bu Retno atas pemaparan untuk FGD kedua ini, main kucingnya. Jadi saya lebih pada bab 3. Tadi memang kami mengalami kesulitan juga dalam model-model. Saya baca dalam referensi itu ada model
8 memang dari model Sais dan Roger. Nah, ini kebetulan Bu Retno menemukan lagi menggunakan model kurikulum. Yang nanti akan coba kami kembangkan model mana yang akan dipilih untuk penyusunan kurikulum yang baik, apa pakai yang model seperti ini atau yang model Sais atau Roger. Karena beberapa ini yang masih perlu dipelajari lagi yang sesuai dengan situasi kondisi yang ada di SIPL tadi. Gitu Pak Aka. Cukup sekian, terima kasih Bu Retno yang telah memaparkan pada sore ini. Saya kembalikan Pak Aka. Oke, terima kasih Bu Des dan Bu Retno untuk sharingnya. Saya mau menanggapi beberapa hal Bu Des dan Bu Retno. Yang pertama terkait dengan tadi di bagian landasan psikologis ada teori neuroscience ya, tadi yang Bu Retno tanyakan. Memang ya kalau selama ini kita mungkin sudah menggunakan teori ini entah kepada anak didik kita atau juga anak kita di rumah. Ini kan kayak semacam kita itu menghipnotis, membuat suatu keadaan anak supaya nyaman gitu nih. Kalau dibaca lebih dalam teorinya itu kan bagaimana kita membuat anak nyaman. Sebenarnya kita sudah lakukan itu seperti kita hipnoterapi mungkin. Ya, kayak ngeneng kita cilik itu kalau digendong nyanyi lalo ledung itu adi ayem itu kan mungkin arahnya ke sana. Tapi maka di dalam pendidikan bagaimana kita menciptakan sesuatu keadaan yang membuat anak itu nyaman begitu. Entah dengan musik, entah dengan kata-kata, atau dengan situasi itu kan nanti bisa dibuat demikian. Itu sebenarnya kan itu hanya untuk pemahaman kita, referensi untuk seperti behavior, kemudian ada gaya belajar yang mana yang cocok untuk anak didik kita itu kan sebagai bahan untuk referensi kita dalam pengembangan kurikulum. Tapi nanti itu baik kalau memang mau diperdalam lagi juga bisa. Kemudian ada beberapa landasan psikologis yang juga bisa dicari referensinya terkait dengan itu. Ada teori belajar kognitif, ada teori belajar behavioristik, ada konstruktivisme ataupun yang lainnya yang bisa dipakai untuk pengembangan dan juga bahan untuk pendampingan anak-anak. Karena ini yang menjadi dasar kita dalam pendampingan anak, di samping kita juga memberikan keteladanan terhadap nilai-nilai atau keutamaan Santo-Santa atau juga dari FIC. Lalu yang kedua terkait dengan model kurikulum yang bab 3 tadi, Bu Der. Mungkin nanti dipilih salah satu mawon yang mau dikembangkan begitu, artinya tidak usah dijelaskan teorinya karena di isi bab 3 itulah yang sudah kita pilih. Yang sudah kita pilih apa, lalu kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita masing-masing, itu nanti akan menjadi model kurikulum kita. Masih banyak sekolah yang juga belum bisa menentukan, karena harus ada sedikit penyepakatan dan juga melihat kondisi sekolah. Yang sesi pertama itu juga sama, banyak yang belum bisa menentukan. Yang saya ingat ada satu yang kelompok lain tuh sudah dari Kalibawang sudah memilih kurikulum humanistik, karena sudah dari awal dari Kalibawang sudah memilih kurikulum itu dan sudah dibawa sejak saat di naskah akademik dan juga kurikulum sudah dipastikan memilih itu. Nah, banyak sekolah yang belum, karena memang kita belum di awal kita FGD kan dengan Pak Heri, ini ditinggalkan dulu saja, kita fokus yang lainnya, karena itu butuh pemikiran dan butuh kejelian, karena itu akan dipakai untuk menjadi model kita di sekolah kita masing-masing. Ngoten nggih, Bu Der. Jadi bisa diperdalam lagi pemahamannya, kemudian di kondisi sekolah termasuk SDM-nya, saprasnya, anak-anaknya juga harus dipertimbangkan juga untuk memilih model kurikulum. Kemudian untuk yang kolom di struktur teladan tadi, Bu Retno dan Bu Der, di kolom budaya itu kan ada kolom core value, selalu ada kolom keutamaan, dan ada kolom budaya, sama ada kolom profil Pasca Pancasila. Betul nggih, Bu Retno nggih? Nah, untuk yang budaya itu kan isinya adalah
budaya yang diambil dari SMP Wedi apa di situ. Kemudian dari budaya itu filsafat apa atau keutamaan apa yang didapat atau yang ada yang sesuai dengan keutamaan yang sebelahnya. Dan tadi Allah kasih, kemudian tarik ke belakang begitu. Jadi diisinya budaya setempat yang diambil. Kalau tadi kan beberapa saya lihat langsung ke kegiatannya ya, Bu ya. Ada yang bersih kali gitu nggih tadi nggih kalau nggak salah nggih. Iya, Pak. Nggih, coba saya skip dulu ya sebentar. Nah, Bapak Ibu. Nah, ini contohnya, contoh walaupun kami juga belum selesai sampai ke yang lebih dalam. Jadi kolom budaya ini adalah kolom di mana kita yang mau mengambil budaya setempat. Kami di Salatiga itu mengambil toleransi dan ajaran Semar. Jadi kami ambil ajarannya yang sesuai dengan Allah adalah kasih. Begitu. Jadi nanti di sini belum ada kegiatannya yang akan disampaikan atau diimplementasikan ke anak. Mungkin nanti kegiatannya ada di suplemen Budi dan Bu Retno. Entah di ekstra maupun di tempat yang lain di bagian suplemen. Atau di co-kurikuler atau non-kurikuler di sana. Tapi di sini isinya adalah budaya yang kita ambil terkait dengan budaya lokal. Kalau kan beberapa entah nanti dari budaya lokal yang diambil dari Wedi itu apa dimasukkan sini saja. Kalau contoh misalkan tadi yang dari wayang gimana Pak? Boleh, gitu benar. Artinya kalau tadi contoh di Bayat itu ngambil Gejuk Lesung, nah itu di sini sampaikan keutamaan Gejuk Lesung apa yang sesuai dengan core value Allah adalah kasih, begitu. Gitu. Jadi di sini modelnya begini, isinya adalah budaya itu, budaya-budaya yang diambil secara kearifan lokalnya. Jadi sifatnya kata benda gitu ya, misalnya wayang. Oke, tapi kalau bisa ada keutamaan yang ada di situ di wayang-wayang apa gitu. Ya kan kami kan ngambil, kalau kami kan ngambil tokoh wayang Semar. Ya. Nah itu ada punya ajarannya ini. Nah saya masukkan di sini. Ini ajarannya. Oh gitu. Karena ini kan berkaitan dengan penyembahan terhadap Tuhan, tuh, maka saya masukkan ke sini begitu. Oh ya, ya. Budaya gambaran untuk yang budaya ini. Dan nanti yang di bagian kadi itu tinggal kita memindahkan saja. Hanya memang deskripsi kadinya agak sulit, betul. Ya, ya. Sebentar saya. Nah ini sudah ke kadi. Jadi tadi kan Allah kasihnya saya naikkan ke atas, di atas ini sebagai KI itu yang kemarin sampaikan ya. Nah kemudian sini keutamaannya percaya kepada Tuhan, lalu ada budayanya apa, kemudian di sini KD-nya. Nah, KD-nya, kami mencoba ini untuk, saya membuat ini untuk KD-nya. Nah, KD itu nanti ada 3 hal, ada yang afektif, kemudian yang kognitif, sama ada yang psikomotorik. Nah, memang tidak mudah, kami juga belum banyak menemukan untuk penyusunan KD. Kalau bisa menemukan KD yang bisa mencakup ini semua itu sangat baik, minimal mencakup 3 hal ini dalam satu kalimat dan bisa mencakup 3 aspek itu akan lebih mudah. Tinggal indikatornya kita buat indikator yang sikap sama indikator yang kognitif dan psikomotorik. Tapi ini memang tidak mudah. Maka mungkin baik kalau nanti kita sama-sama saat IHT, Ini paling tidak kita punya contohnya, contoh yang di Bu Retno punya 1 itu mungkin akan mempermudah teman-teman dalam proses pemikirannya untuk membuat KD yang lainnya. Karena kalau tidak, saya yakin teman-teman juga akan kesulitan begitu. Iya. Ya. Boleh naik lagi Pak Aka? Iya, monggo Bu. Nggak apa-apa. Mungkin indikator itu definisinya seperti apa? Definisinya? Seperti hanya kalau ini kalau kita di Mapel itu loh, kan ada indikator pencapaian kompetensi. Pencapaian toh? Iya. Untuk mencapai ke sana bagaimana begitu. Kalau zaman dulu saya waktu kan seperti TIK, jadi hanya bagaimana melakukan yang dapat diukur. Betul. Dapat diukur. Ya. Dan hanya satu sikap atau
satu pekerjaan yang melakukannya. Itu sama nggak dengan indikator serang satu mengalami kehilangannya. Kalau Indikator yang seperti sekarang terang itu indikatornya sama. bisa macam-macam, Bunda, bisa banyak, bisa Hmm. boleh lebih dari satu indikatornya. Ya, Jadi kalau kalau kan ya boleh lebih dari satu sekarang itu. oh ya, ya. Ya, begitu. Jadi sikap ada, kognitif ada, kemudian yang keterampilan ada. Nah, kan Keterampilan kita psikomotor. punya taksonomi belum, Bunda? Ya, Sama punya apa namanya terkait dengan yang dari Catwall itu loh. Saya tunjukkan saja sebentar. Nah, ini kan terkait dengan kata kerja operasional yang akan kita gunakan baik di KD maupun di indikator ya. indikator ya. Ini kata kerja yang untuk kognitif. Untuk yang afektif seperti ini ada A1 sampai A5. Kemudian untuk yang psikomotorik yang ini untuk yang keterampilan begitu. Nah, kemarin Mas Hendy menyarankan untuk yang afektif kita menggunakan dari ini Catwall, tapi ini sama, Bunda. Kalau saya lihat ini kan penerimaan, respon, kemudian evaluasi itu sama dengan yang ini. Nah, ini sama nih. Menerima, respon, menghargai ini sama. Jadi ini bisa kita pakai juga untuk merumuskan indikator. Gitu. Nanti saya sharekan ini di grup di chat untuk taksonomi belumnya. Walaupun kalau Bunda cari di Google banyak begitu. Ya. Terima kasih untuk definisi indikator biar jelas bahwa satu dapat diukur, yang penting dapat diukur ya. Ya, dapat diukur. Kalau sikap kan ngukurnya agak sulit tapi bisa dilakukan, Bunda. Kalau sikap kan nanti pakai kuesioner dan sebagainya, tapi nanti bisa diukur supaya jelas ukurannya seperti apa. Kalau menunjukkan perilaku berdoa dengan baik kan yaitu harus dengan pengamatan, pakai kuesioner pengamatan kan begitu, tetap bisa diukur gitu. Oke, Bunda. Terima kasih Pak Aka. Oke. Bu Retno, ada hal lain kah? Sudah cukup, Pak. Oke. Terima kasih Bunda Adrianus dan juga Bu Retno. Tadi sudah banyak disampaikan Bu Warto di chat itu ada beberapa referensi selain untuk IHT Bapak Ibu. Di sana ada terkait dengan suplemen prosedur sistem mutu PSM. Nah, nanti itu mungkin bisa dipelajari. Ini dari SMP Bayat Bapak Ibu, mencoba membuat ini. Nah, ada juga pertanyaan, apakah kita sampai membuat ke sana? Nah, ya saya sampaikan kalau di struktur yang disampaikan Pak Heri itu tidak ada, tetapi baik kalau memang kita bisa membuat itu supaya untuk jagan-jagan. Karena itu juga baik juga kalau kita memilih keutamaan religius itu seperti apa religius. Nah, itu di sana ada contohnya cara membuatnya. Itu untuk kita pelajari bersama Bapak Ibu. Dia bisa di-download langsung untuk beberapa hal tadi yang disampaikan Bu Warto. Baik, berikutnya kita akan ke SMP Pangudur 1 Klaten. Monggo Pak Ade atau Bu Roli. Bu siapa Bu Desa? Bu Leoni. Bu Leoni ya, maaf ya Bu ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Akas. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Saya akan mencoba untuk menyampaikan apa yang sudah menjadi hasil diskusi dari kami, Bu Yohana, Pak Ade, saya, dan Buder. Tapi ya masih mungkin belum selengkap seperti yang ditampilkan dari SMP PLD, tapi ini masih draft juga. Saya akan coba bagikan, mohon izin untuk bagikan layar. Baik, sudah tampil? Sampun, Ibu. Oke. Baik, saya akan mencoba untuk dari rumusan misi-misi. Ya, ini dari sekolah kami. Nah, kami mencoba untuk menjabarkan tentang visi misi sekolah yang sudah kami atur selama ini.
kemudian tentang model kurikulum, di bagian model kurikulum, ya di sini. Tapi saya kalau diminta untuk menjelaskan tentang grassroots model, saya angkat tangan, Pak. Saya belum paham benar. Tentang ini yang diatur, kemudian ini masih acak-adul, belum tertata. Tentang yang dimasukkan sebentar. Yang spiritualnya di sini sih, mungkin di sini ya. Oke, saya kurang hafal halamannya gimana. Nah, mungkin kita mulai dari sini. Kemarin ketika kami berkumpul, kami menambahkan tentang ini, tentang strategi implementasi, tentang bagaimana intrakurikulernya, kemudian ekstrakurikulernya. Kami mencoba menambahkan di sini. Untuk intrakurikuler, kami mencoba memilih, sebetulnya ada berbagai macam pilihan, banyak pilihan, tapi kami mencoba memilih hanya 2, yaitu untuk yang project based learning, ya, di sini. Mungkin kalau tadi yang disampaikan Pak Kak, di sini terlalu banyak teori, iya. Ini belum sampai ke implementasinya, masih banyak dasar teorinya, tapi sebenarnya di sekolah kami sudah mulai mencoba untuk mengajak peserta didik untuk melakukan proyek-proyek kecil dari gabungan dari beberapa mapel, kemudian mereka melakukan hasil dalam satu video, satu proyek menjadi hasil satu video. Itu yang kemarin sudah kami coba secara berkelompok untuk yang intrakurikuler yang ini. Kemudian tentang computational thinking juga hampir sama seperti yang di PLD, kami juga kemarin sempat melaksanakan tentang pembelajaran CT yang bekerja sama dengan tugas juga. Kami mencobakan ke peserta didik, dan respon mereka juga ketika diajak untuk pembelajaran CT juga antusias, karena mungkin mereka senang ya dengan model-model diajak seperti kayak teka-teki, bermain, ya kita harus mencari polanya bagaimana, kita harus mengenali, kemudian ini seperti pola seperti ini kalau diterapkan bisa atau tidak. Nah, mereka sangat antusias untuk ketika diajak untuk belajar tentang CT. Tapi kalau itu diterapkan ke pembelajaran kami, ke pembelajaran dengan mapel, sampai ini belum. Ya, jadi kemarin masih dengan kerjasama dengan Bebas itu, dengan Sanata Dharma. Tentang pembelajaran CT. Kemudian ini masih yang project based learning. Jadi, nah, tentang ekstrakurikuler, ini yang kemarin juga kami tambahkan. Ya, ada beberapa ekstra yang mungkin selama pandemi ini tidak kami laksanakan secara efektif, tapi kami tetap masukkan di sini tentang ekstra PMR, ya, dengan SKL, KD, dan indikator serta tujuannya. Ini yang kami tambahkan pada bagian ini. Kemudian ekstra paduan suara, kemudian robotik, ya robotik. Kalau robotik sebetulnya tidak ekstra sore, tapi masuknya sebetulnya pagi, tambahan untuk jam pagi. Kalau di tempat kami istilahnya blok, ya masuk jam pagi. Tapi juga mengajak anak-anak untuk mengenalkan bagaimana mereka menyusun, merangkai ya menjadi suatu ya hasil karya. Kemudian tentang
non-kurikuler yang tadi disampaikan Pak Aka, mungkin contoh yang Pak Aka, terima kasih untuk contohnya. Dari kami ini mungkin masih jauh ya, tapi kalau kami harus menghubungkan antara nilai inti, keutamaan, profil pelajar Pancasila, kearifan lokal, kemudian sampai itu menerapkan ke SKL, KD, merinci indikatornya, kami belum selengkapnya. Contoh dari Pak Aka, tapi kami mencoba untuk melihat di sini, agak sulit menggabungkan misalnya kearifan lokal dengan nilai inti. Nah, kemarin sempat yang diambil kearifan lokalnya apa ya? Apakah hanya budaya-budaya yang ada di Klaten saja, ataukah dengan yang dilaksanakan di sekolah, yang sudah dijalankan sekolah? Kami sempat yang mau dimasukkan yang mana, seperti itu. Kemudian SKL-nya juga masih SKL yang umum yang kami coba untuk masukkan, belum rinci. Indikatornya juga masih indikator-indikator yang umum, belum detail. Kemudian devosi, nah ini yang agak sulit. Devosi kuat pada Bunda Maria. Kami ambil keutamaannya ada rendah hati, lembut hati, saleh, bijaksana. Kemudian tentang berakhlak mulia. Nah, dengan di sini kearifan lokalnya dilakukan dengan ziarah ke Gua Maria, karena kemarin sudah disampaikan kalau di Klaten sendiri ada banyak tempat perziarahan, tidak hanya untuk tempat perziarahan Katolik, tapi juga tempat perziarahan yang agama lain. Ya. Ini untuk yang devosi kuat pada Bunda Maria. Kemudian yang menjunjung tinggi semangat persaudaraan, kami ambil nilai keutamaannya dari mencintai sesama, tak hati. Kemudian profil kami ambil dari kebinekaan global dan gotong royong. Nah, kearifan lokalnya kami ambil contoh untuk yang kerja bakti atau gotong royong ini, bersih desa. Kemudian, nah ini belum lengkap, ini kami agak bingung juga, belum sampai ke SKL dan indikatornya. Berpihak pada yang miskin, mencintai sesama. Kemudian karakternya diambil gotong royong, ya kami ambil contoh kegiatannya dengan bakti sosial, dengan baksos. Kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan yang melayani, untuk keutamaan kami ambil yang teladan baik. Kemudian profil pelajar Pancasila kami ambil yang mandiri dan bernalar kritis. Nah, kami ambil tokoh inspiratifnya di sini untuk tokoh Buddha dari Buddha Vinadhusukan. Karena apa? Karena dari beberapa yang kami baca, ini menjadi inspirasi kami bahwa Vinadhusukan itu menjadi teladan tokoh yang mau melayani. Seperti itu. Kemudian totalitas dan profesionalitas karya, kami hubungkan dengan semangat dan keteguhan hati, serta kebijaksanaan dan berpengetahuan. Karakternya kami ambil dari kreatif dan bernalar kritis, tapi kami masih belum bisa menemukan untuk budaya kearifan lokalnya. Di sini masih kami kosongkan. Ini masih perlu dilengkapi lagi. Mungkin ini dulu. Sudah, akan masih banyak kekurangan mungkin dari apa yang kami susun, ini masih sangat draft yang mentah. Masih banyak yang harus disempurnakan lagi. Tapi kalau ada masukan, kami sangat berterima kasih. Monggo. Oke, terima kasih Bu Leoni ya. Maaf tadi salah sebut ya.
Nggih, nggak apa Bu, sudah baik yang sudah dikerjakan. Mungkin nanti ada beberapa hal saja yang Iya. bisa saya beri masukan berdasarkan pengalaman FGD bersama dengan narasumber. Oke. Yang pertama, mohon maaf, ini yang kolom ini masuk di mana ya Bu ya? Masuk di bagian yang tadi. Dalam? Yang tadi kolom-kolom tadi ini yang dibuat seperti nah ini. Ini terus yang bawahnya lagi tadi. Bawahnya masuk di Yang ada bagian ini. yang bagian ada Allah adalah kasih, kemudian apa tadi? Masuk di non kurikuler. Oh, non kurikuler, ya. Oke. Oh, sebentar. Saya coba saya screen dulu ya Bu ya. Tolong dimatikan dulu nih. Ya. Nah, apakah sudah terlihat nggih, Bapak Ibu? Sudah sampun nggih? Sampun. Oke. Ini Bu Leoni dan Pak Ade dan juga Bapak Ibu. Sudah. Nah, kolom yang tadi Bu Leoni sampaikan ini ada seperti ini nggih. Betul ya? Nah, ini masuk di ini Bu di poin 5.1 di studi teladan. Begitu. Sudah diberi formatnya ini yang tadi sudah disampaikan Bu Leoni bahwa ada sistematikanya untuk penulisan dokumen kurikulumnya seperti ini. Kemudian tadi kolom tadi masuk di bagian 5.1 yaitu studi teladan. Nah, di sini kan tadi naik garis merah, benang merah terkait dengan core value sampai pada profil pejabat nasional nggih, Bu Leoni nggih. Kan begitu tadi. Nah, kemudian di bagian ini sudah jelas, ini ada 6, sudah pasti kita nggak bisa ngotak-atik. Kemudian yang keutamaan ini adalah keutamaan budaya Bernardus Huken atau keutamaan yang ada di sekolah. Lalu yang kolom ketiga adalah keutamaan budaya. Nah, ini budaya ini adalah budaya yang sudah diambil oleh SMP 1 Pangudara Klaten, budaya-budaya tradisi apa yang memang sudah disepakati oleh tim untuk diambil di dalam pembuatan naskah akademik sebelumnya. Karena di isian ini itu akan sama dengan yang ada di naskah akademik. Begitu. Jadi kalau tadi muncul ada tokoh budaya Bernardus Huken, nah itu apakah di naskah akademik ada atau tidak begitu. Oke. Gitu. Kalau ada ya tidak apa-apa begitu. Artinya itu menjadi salah satu keutamaan yang diambil. Tapi kalau belum ya mungkin ditambahkan di sana. Maka naskah akademik yang sudah dibuat sebelum ini itu sebenarnya kan mendasari. Dan yang ada di dokumen kurikulum ini asalnya dari semua dari naskah akademik sebelumnya. Sehingga budaya-budaya yang ada itu juga ada di naskah akademik. Kalau nanti ada perkembangan, biasanya kan nun sewu kalau kita membuat kisi-kisi kan mesti soal dulu gitu biasanya. Buat soal dulu kayak kisi-kisi kan begitu. Kewalik kan begitu, harusnya kan kisi-kisi dulu baru soal begitu. Karena kan soal dulu kayak kisi-kisi kan begitu. Nah, biasanya begini. Nah, ini kan kalau ada perkembangan budaya atau tradisi yang diangkat, ya mungkin harus disesuaikan yang ada di naskah akademik, juga harus diangkat di sana. Misalkan kemarin kan Pak Ade kalau nggak salah mengangkat beberapa candi ya Pak Ade, beberapa candi Pelausan dan sebagainya. Nah, di dalam candi itu kan biasanya ada makna keutamaan yang ada di sana. Nah, mungkin dimasukkan ke sini, itu bisa. Tapi di naskah akademiknya harus ada juga penjelasan terkait dengan candi itu yang diangkat. Kalau tadi saya mencontohkan dari Cawas mengangkat budaya apa tadi Bejuk Lesung ya. Nah, itu di naskah akademiknya ada penjelasan tentang Bejuk Lesung. Kami di Salatiga mengambil legenda Joko Tingkir misalkan. Itu pun di naskah akademik kami ada. Kami jelaskan entah ceritanya, kemudian keutamaan-keutamaannya, sehingga ketika nanti kami ambil keutamaannya Joko Tingkir di kolom ini, itu bisa kami dapatkan dari naskah akademik. Gitu. Maka untuk budaya ini, budaya
budaya lokal yang diambil oleh sekolah dan itu sudah ada di naskah akademik sebelumnya. Sehingga akan nyambung apa yang dibuat di naskah kurikulum itu nyambung dengan yang dibuat di dokumen di naskah akademik yang sebelumnya kita buat. Begitu Bu Leoni. Sehingga harus ada sinkron antara naskah akademik. Maka kenapa memang kemarin agak lama membuat naskah akademik, udah bingung piye buatnya kan gitu. Memang kita semua mengalami yang sama, Bu Leoni dan Pak Ade, kesulitan semua, membingungkan, sehingga nanti bisa sinkron di sana. Sampai sekarang, Pak. Gimana, Pak? Sampai sekarang bingung, Pak. Ya itu. Bingung menunjukkan bahwa kita tuh berpikir supaya lebih baik kan gitu, Pak Teddy. Gitu. Coba kalau nggak bingung, wah bubar malahan. Maka perlu kebingungan untuk menyelesaikan suatu hal. Kalau nggak bingung itu malah bahaya. Ya, kemudian devosi terhadap Bunda Maria. Devosi itu kemarin ditekankan bukan pada kita berdoanya kepada Bunda Maria, tapi keteladanan Bunda Maria yang suci, saleh, kemudian sederhana. Nah, itu sudah tadi disampaikan juga di kolom-kolom tadi, itu ada sederhanaan. Nah, untuk budayanya mungkin dicari yang sekiranya itu budaya tradisi apa yang diambil oleh SMP PL 1 Klaten yang ada filosofinya sederhanaan misalkan, atau kesucian. Nah, itu kan ke sana arahnya. Untuk devosi beberapa kali ditekankan Bu Durwarto bahwa bukan pada kita yang selalu berdoa kepada Bunda Maria, tetapi diambil keteladanannya. Keteladanan dari Bunda Maria itu apa? Entah kesetiaannya, kesalehannya, kesuciannya, ataupun sederhanaannya. Itu nanti bisa dihubungkan dengan budaya kearifan lokal yang ada di Klaten. Dan tentu sudah ada diterangkan di dalam naskah akademiknya, begitu. Jadi harus ada di sana, Bu. Mungkin nanti ditambahkan kalau tadi menambahkan Buder Bernardo Sugeng, ya mungkin di naskah akademik harus ada di sana, begitu. Karena tidak terpisah dari naskah akademik, tapi ini menjadi satu bagian yang jadi satu. Hanya formatnya ini naskah akademiknya, yang ini kurikulumnya, begitu. Begitu Bu Leoni dari saya, Pak Ade. Mungkin ada tambahan pertanyaan, monggo. Kalau ada. Sampun. Sampun, Pak. Sampun, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Permute Pak Aka. Permute. Nah. Oke, saya tak nomor telepon dulu sebentar. Oh. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Leno dan Pak Ade. Nanti bisa dikomunikasikan lagi dengan teman-teman di Klaten. Saya kira dengan teman di sana sangat luar biasa untuk bisa. Oh iya, satu saya mau tanya Bu, ngomong kalian saya. Tadi disampaikan ada kolaborasi mapel ya Bu ya, yang sudah dilakukan. Iya. Betul Mbak Tunggi? Iya. Iya, sudah dilakukan Bu ya? Sudah, untuk satu proyek, misalnya satu proyek itu nanti melibatkan misalnya pelajaran IPA, pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran agama, untuk menghasilkan satu proyek. Oh, oke. Oke, nanti tak WA anu aja Bu Yana saja. Saya pengen sinau Bu. Karena untuk mensiasati ini loh, bukan libur ya. Karena sekarang kan tidak boleh libur anak-anak. Gitu, di Salatiga itu sudah ada SE bahwa tidak meliburkan anak. Jadi kami bingung. Padahal kita secara tradisi kita itu kan harus, ya walaupun tidak dirayakan secara bagaimana, tapi kan harus ada saatnya kita di rumah untuk bersama keluarga bukan menikmati ya, merayakan Natal keluarga itu. Nah, ini masih perlu kami godok. Kami akan mencoba anak-anak itu supaya di rumah tetap ada mapel, tapi sifatnya proyek, jadi tidak harus daring seperti biasa. Oke, terima kasih Bu Nita. Ya. Coba tanya ke Wihana saja. Oke, matur nuwun. Oke, terima kasih dari SMP PL Klaten. Kita akan ke Giriwoyo, Pak Koko. Monggo Pak Koko, ini luar biasa. Sudah
mengumpulkan naskah akademik Bapak Ibu. Jos Ren. Sudah selesai. Selesai kok. Ngeri ya. Habis ini Minggu kumpul naskah kurikulum ya. Dan kemarin baru FGD loh Pak, kemarin malam. Lah kok Iya. sampung. Luar biasa. Luar biasa. Monggo Pak Go. Apanya yang sudah selesai? Naskahnya Pak. Terima kasih Pak Aka. Saya justru agak grogi melihat dua penampilan tadi karena struktur kurikulumnya sudah mateng banget itu. Kalau dikatakan masih kurang di sana sini, saya pikir mereka merendah ya berdua. Saya yang sangat kurang. Maka perlu saya sampaikan kepada forum ini bahwa sekolah kami SMP Pangudulur Santo Vincentius Giriwoyo baru selesai di naskah akademik. Jadi sampai tadi malam itu saya masih berkutat di naskah akademik yang baru saya selesaikan tadi pagi bersama beberapa teman, lalu saya kirim ke Google Classroom. Baru naskah akademiknya belum menyentuh kurikulum sama sekali. Nah, maka kalau boleh share screen, naskah akademik kami itu jadi seperti apa, itu akan saya sampaikan. Bareng Pak Agang. Tapi bukan kurikulum loh ini ya, bukan kurikulum. Mana? Oke. Nah, naskah akademik kami itu kami wujudkan dalam sebuah buku. Kok enggak iso tak gerake. Sebentar tak stop wae. Enggak iso tak gerake, Pak. Dicoba lagi Pak, mungkin tadi sinyalnya. Oh, berarti tadi keliru ya. Seiki ya. Sebentar Pak ya. Oke, monggo. Oke.